Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, pernahkah Anda merasa berbicara dengan hati sendiri? Pernahkah Anda bertanya, siapa aku sebenarnya? Apa yang Allah inginkan dariku? Dunia ini terlalu bising, penuh dengan suara yang mempengaruhi hati kita. Tapi, di balik kebisingan itu, ada suara yang sering kita abaikan, suara jiwa kita sendiri. Para sufi mengajarkan bahwa berdialog dengan diri sendiri bukan sekadar refleksi, tapi jalan menuju Allah. Ketika kita berbicara dengan hati dengan jujur, kita sebenarnya sedang berdialog dengannya. Malam ini, mari kita pelajari 10 cara berdialog dengan jiwa sendiri agar semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan ini bukan hanya tentang berpikir, tapi tentang merasakan dan menemukan ketenangan sejati. Sebelum kita mulai, izinkan saya bertanya, kapan terakhir kali Anda berbicara dengan hati sendiri? Kapan terakhir kali Anda bertanya kepada jiwa tentang tujuan hidup ini? Tulis di kolom komentar, apa yang membuat hati Anda gelisah saat ini? Mari kita renungkan bersama. Jangan lupa like video ini, agar lebih banyak orang bisa mendapatkan manfaatnya. Dan subscribe Jendela Filsafat untuk lebih banyak renungan spiritual seperti ini. Sekarang, mari kita mulai perjalanan menuju hati kita sendiri. Menyendiri dalam keheningan, memasuki ruang percakapan dengan Allah. Kita hidup di dunia yang bising. Suara manusia, tuntutan pekerjaan, keinginan yang berulang, semuanya membuat hati lelah. Dalam kebisingan ini, suara jiwa seringkali tertutup. Bagaimana kita bisa mendengar Allah jika hati kita penuh dengan kebisingan dunia? Para sufi memahami bahwa keheningan bukan sekadar diam, tetapi sebuah pintu menuju percakapan batin yang mendalam. Mereka tidak hanya menjauh dari dunia secara fisik, tetapi juga membersihkan hati dari gangguan-gangguan yang menghalangi hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cobalah duduk sendiri, matikan suara eksternal, dan biarkan hati berbicara. Dengarkan bisikannya. Apakah aku telah hidup sesuai dengan tujuan penciptaanku? Apakah aku mendekati Allah atau justru semakin menjauh? Apa yang hatiku cari sebenarnya? Keheningan akan membawa kita kepada kesadaran bahwa kita tidak pernah benar-benar sendirian. Di dalam kesunyian, kita akan menemukan Allah. Jalaluddin Rumi berkata, kunci dari segala kebijaksanaan terletak dalam diam. Ketika lidah berhenti berbicara, hati mulai memahami. Kesendirian bukanlah kesepian jika kita mengisinya dengan dialog batin bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah awal dari perjalanan spiritual yang mendalam. Menuliskan isi hati, membuka cermin ruhani. Seberapa sering kita memahami perasaan sendiri? Berapa kali kita membiarkan hari berlalu tanpa merenungkan bagaimana hati kita telah berubah? Para sufi tidak hanya berbicara dengan diri sendiri, tetapi juga menuliskan isi hati mereka sebagai bentuk introspeksi mendalam. Imam Al-Ghazali, sebelum wafatnya, menyusun sebuah catatan tentang seluruh perjalanan hidupnya. Bukan untuk dibaca orang lain, tetapi untuk melihat sejauh mana dirinya telah berusaha mendekat kepada Allah. Cobalah ambil selembar kertas setiap malam, lalu tanyakan pada diri sendiri, apakah aku telah berbuat kebaikan hari ini? Apakah ada kata-kata yang menyakiti orang lain tanpa kusadari? Apa yang paling kusyukuri dari hari ini? Ketika menuliskan ini, bayangkan bahwa kita sedang menulis sebuah surat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, seolah-olah kita sedang berbicara kepadanya dengan hati yang terbuka. Syekh Ibnu Athaillah berkata, jika engkau ingin mengetahui bagaimana keadaan hatimu, tuliskanlah isi pikiranmu. Maka engkau akan tahu apakah hatimu sedang sakit atau dalam keadaan sehat. Tulisan adalah cermin jiwa. Apa yang kita tuliskan tentang diri sendiri akan menjadi bahan muhasabah yang mengantarkan kita kepada Allah. Mengubah monolog batin menjadi doa yang tak terucapkan. Kita sering berbicara dengan diri sendiri, dalam pikiran, dalam diam. Kita bertanya, mengeluh, atau merasa ragu. Tapi seberapa sering kita mengarahkan percakapan itu kepada Allah? Para sufi memahami bahwa Allah bukan hanya tempat meminta,
tetapi juga tempat berbicara. Mereka tidak hanya berdoa dalam kata-kata yang teratur, tetapi juga dalam percakapan batin yang spontan. Ketika hati bertanya, "Mengapa aku merasa gelisah?" Ucapkan dalam hati, "Ya Allah, berikan aku ketenangan yang hanya bisa datang dari-Mu." Ketika pikiran berkata, "Aku takut menghadapi masa depan," jawablah, "Ya Allah, tak ada yang lebih mengetahui masa depanku selain Engkau. Aku serahkan segalanya padamu." Rabi'ah al-Adawiyah, seorang sufi besar, tidak berdoa hanya dengan lisan. Ia berbicara kepada Allah seakan sedang mengungkapkan isi hatinya pada sahabat terdekatnya. "Ya Allah, aku tidak menginginkan surgamu. Aku juga tidak takut nerakamu. Yang aku inginkan hanyalah Engkau." Ketika kita mengubah percakapan batin menjadi percakapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka setiap kegelisahan akan menjadi doa, dan setiap kesedihan akan menjadi jalan menuju ketenangan. Memahami suara hati, membedakan bisikan jiwa dan gangguan nafsu. Setiap hari, kita berbicara dalam hati. Ada suara yang mengajak kita kepada kebaikan, tapi ada juga suara yang membisikkan keraguan, kesedihan, atau godaan dunia. Bagaimana kita bisa membedakan suara jiwa yang sejati dan bisikan hawa nafsu yang menyesatkan? Para sufi mengajarkan bahwa hati adalah cermin dari hubungan kita dengan Allah. Jika hati kita bersih, suara yang keluar darinya adalah petunjuk menuju kebaikan. Namun, jika hati kita dikuasai oleh keinginan dunia, maka suara itu bisa menyesatkan. Bagaimana cara mengenali suara jiwa yang sejati? Suara jiwa yang berasal dari Allah membawa ketenangan. Ketika kita ragu-ragu untuk berbuat baik, suara itu tidak menekan atau membuat kita gelisah, tetapi membimbing kita dengan kelembutan. Bisikan nafsu selalu ingin pemenuhan yang cepat dan instan. Ia mendorong kita untuk marah, iri, atau merasa tidak puas tanpa alasan yang jelas. Suara jiwa yang sejati mendekatkan kita kepada Allah, bukan menjauhkan. Jika kita merasa bahwa sebuah keputusan membuat kita lebih tenang dan lebih dekat dengan Allah, maka itu adalah suara hati yang harus diikuti. Imam Al-Ghazali pernah berkata, "Jangan kau biarkan nafsumu berbicara sebelum hatimu mendengarkan petunjuk dari Allah. Sebab hati yang bersih adalah tempat bersemayamnya cahaya ilahi." Setiap malam, tanyakan pada diri sendiri, suara hati mana yang aku dengarkan hari ini? Apakah aku mengikuti suara yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Atau justru menuruti bisikan hawa nafsu? Dengan melakukan introspeksi ini, kita akan mulai mengenali mana yang benar-benar suara jiwa kita dan mana yang hanya gangguan dari keinginan dunia. Berdialog dengan Allah melalui rasa syukur dan keikhlasan. Seringkali kita berpikir bahwa berbicara dengan Allah hanya terjadi dalam doa formal. Namun, para sufi mengajarkan bahwa setiap rasa syukur dan keikhlasan yang tulus adalah bentuk dialog dengan Allah yang paling dalam. Ketika kita bersyukur dalam hati, kita sebenarnya sedang mengatakan, "Ya Allah, aku melihat nikmat-Mu. Aku sadar bahwa semua ini berasal dari-Mu." Ketika kita melakukan sesuatu dengan ikhlas, tanpa mengharapkan pujian dari manusia, kita sedang berkata, "Ya Allah, hanya Engkau yang aku cari, bukan dunia." Lalu, bagaimana cara menjadikan syukur dan keikhlasan sebagai percakapan dengan Allah? Latih diri untuk melihat nikmat Allah dalam hal-hal kecil. Jangan hanya bersyukur ketika mendapatkan sesuatu yang besar, tetapi syukuri juga udara yang kita hirup, makanan yang kita makan, dan ketenangan yang Allah berikan hari ini. Ucapkan syukur dalam hati, bukan hanya di lisan. Saat merasakan kebahagiaan kecil, katakan dalam hati, "Alhamdulillah, Engkau masih memberiku kesempatan untuk merasakan ini, ya Allah." Ikhlaskan setiap perbuatan tanpa berharap balasan. Jika kita menolong seseorang, berbuat baik, atau beribadah, jadikan itu sebagai bentuk percakapan batin dengan Allah. "Ya Allah, aku melakukan ini bukan untuk dunia, tetapi untuk-Mu semata." Syukur dan keikhlasan bukan hanya sekadar sikap, tetapi sebuah bahasa spiritual
yang menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sufi percaya bahwa orang yang terus bersyukur dan berbuat dengan ikhlas akan selalu merasakan kehadiran Allah di dalam hatinya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, hati yang bersyukur adalah hati yang selalu berbicara dengan Allah, karena ia tidak pernah lupa kepadanya dalam keadaan apapun. Jika kita ingin berdialog dengan Allah setiap saat, maka perbanyaklah syukur dan ikhlas dalam setiap langkah kehidupan. Mengubah rasa sakit dan ujian hidup menjadi percakapan dengan Allah. Hidup tidak selalu mudah. Ada saatnya kita merasakan kesedihan, kehilangan, atau ketidakpastian. Namun, para sufi melihat setiap rasa sakit sebagai panggilan untuk lebih dekat kepada Allah. Mereka tidak hanya bersabar dalam ujian, tetapi juga menjadikan ujian itu sebagai momen untuk berbicara dengan Allah lebih dalam. Ketika hidup terasa berat, jangan hanya bertanya, "Kenapa aku diuji seperti ini?" Sebaliknya, ubahlah pertanyaan itu menjadi dialog yang lebih mendalam. Ya Allah, apa yang ingin Engkau ajarkan kepadaku melalui ujian ini? Ya Allah, tunjukkan aku jalan agar aku bisa menghadapi ini dengan hati yang lebih kuat. Ya Allah, aku tahu Engkau tidak akan membebaniku di luar kemampuanku, maka kuatkanlah aku. Seorang sufi besar, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, berkata, "Jangan jadikan ujian sebagai alasan untuk menjauh dari Allah, tetapi jadikanlah itu sebagai alasan untuk berbicara lebih dekat dengannya." Bagaimana kita bisa mengubah rasa sakit menjadi dialog dengan Allah? Berhenti melawan takdir, mulailah menerima. Katakan dalam hati, "Ya Allah, aku tahu Engkau lebih tahu apa yang terbaik bagiku." Lihat ujian sebagai cara Allah berbicara kepada kita. Jika kita kehilangan sesuatu, tanyakan, apa yang ingin Allah ganti dengan yang lebih baik? Gunakan kesedihan sebagai bahan muhasabah. Saat hati sedang berat, duduklah dalam keheningan dan katakan, "Ya Allah, jika ini caramu mendekatkanku kepadamu, maka aku terima dengan penuh keikhlasan." Allah tidak pernah jauh. Ia selalu mendengar kita, terutama ketika kita berbicara kepadanya dengan hati yang penuh kejujuran dan keikhlasan. Kesedihan yang kita rasakan bukanlah bukti bahwa Allah meninggalkan kita, tetapi justru bukti bahwa Allah sedang memanggil kita lebih dekat. Imam Ibnul Qayyim berkata, ketika Allah ingin membangunkanmu dari kelalaian, Dia akan memberimu rasa sakit agar engkau kembali mengingatnya. Maka, jangan biarkan kesedihan hanya menjadi beban. Jadikanlah ia sebagai awal dari percakapan yang lebih intim dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di saat itulah hati kita paling jujur dalam berbicara dengannya. Menghadirkan Allah dalam setiap pertanyaan hati. Setiap hari, kita memiliki banyak pertanyaan dalam hati. Apa yang harus aku lakukan? Mengapa hidupku terasa sulit? Apakah aku berada di jalan yang benar? Sayangnya, banyak dari kita hanya mencari jawaban di luar, bertanya kepada manusia, membaca buku, atau mencari nasihat dari dunia. Padahal, para sufi mengajarkan bahwa jawaban terbaik ada dalam hati yang berserah kepada Allah. Allah berfirman, "Dan jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa ketika ia berdoa kepadaku." Para sufi tidak hanya bertanya kepada Allah dalam salat, tetapi dalam setiap tarikan napas mereka. Mereka memahami bahwa Allah selalu menunggu hambanya berbicara dengannya, bahkan dalam pertanyaan-pertanyaan sederhana kehidupan. Bagaimana caranya? Saat hati gelisah, tanyakan langsung kepada Allah dalam diam. "Ya Allah, apa yang harus aku lakukan?" Dengar jawabannya melalui tanda-tanda yang ada di sekitar kita. Bisa dalam ayat-ayat Al-Quran, dalam perasaan tenang yang tiba-tiba muncul, atau dalam kejadian yang terjadi dalam hidup kita. Jangan terburu-buru mencari jawaban. Para sufi percaya bahwa ketika kita sabar dalam mencari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, jawaban itu akan datang dengan cara yang paling indah. Syekh Ibnu Atha'illah berkata, ketika Allah mengizinkanmu berbicara kepadanya dalam doa,
ketahuilah bahwa Dia juga sedang menyiapkan jawaban untukmu. Maka, jangan ragu untuk bertanya dalam hati. Jangan mencari jawaban hanya dari dunia, tetapi hadirkan Allah dalam setiap pertanyaan. Mengubah tangisan menjadi munajat, ketika air mata menjadi bahasa hati. Ada saatnya kata-kata tidak lagi cukup. Ada saatnya hati terlalu penuh dengan luka, kekecewaan, atau penyesalan. Di saat itulah, para sufi mengajarkan bahwa air mata adalah bahasa hati yang paling jujur dalam berbicara kepada Allah. Banyak orang berpikir bahwa menangis adalah tanda kelemahan. Tetapi, dalam tasawuf, menangis di hadapan Allah adalah tanda bahwa hati kita masih hidup. Rabi'ah al-Adawiyah, seorang sufi besar, sering menghabiskan malamnya dalam tangisan. Tetapi bukan karena dunia, melainkan karena rindu kepada Allah. Ia berkata, "Ya Allah, Engkau lebih tahu bagaimana keadaanku. Jika aku menyembunyikan tangisku, Engkau tetap melihatnya. Jika aku berbicara, Engkau tahu sebelum aku mengucapkannya." Bagaimana cara menjadikan tangisan sebagai bentuk dialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jangan tahan air mata ketika berbicara kepada Allah. Jika hati sedang sakit, izinkan diri untuk menangis, karena itu adalah bentuk pengakuan bahwa kita butuhnya. Biarkan air mata membawa kita lebih dekat kepada Allah. Jangan hanya menangisi dunia, tetapi arahkan tangisan itu sebagai cara untuk memohon ampunan dan kasih sayang-Nya. Gunakan tangisan sebagai tanda cinta kepada Allah. Para sufi percaya bahwa orang yang menangis karena Allah akan merasakan ketenangan yang tidak bisa ditemukan di tempat lain. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Dua mata yang tidak akan tersentuh api neraka, mata yang menangis karena takut kepada Allah, dan mata yang berjaga di jalan Allah." Jadi, jika hati terlalu berat, jangan hanya berbicara, menangislah. Karena setiap air mata yang jatuh dalam doa akan menjadi saksi di hadapan Allah. Merenungkan kematian, percakapan dengan jiwa tentang kehidupan yang sebenarnya. Setiap hari kita sibuk. Kita mengejar pekerjaan, cita-cita, dan keinginan dunia. Tapi apakah kita pernah berhenti dan bertanya kepada jiwa kita sendiri, "Jika aku mati malam ini, sudahkah aku siap bertemu dengan Allah? Apakah aku sudah cukup mengisi hidup ini dengan amal yang berarti?" Para sufi selalu mengingat kematian bukan untuk menakut-nakuti diri mereka, tetapi untuk menyadarkan hati agar lebih dekat kepada Allah. Imam Al-Ghazali menulis bahwa salah satu cara terbaik untuk berbicara dengan jiwa adalah dengan merenungkan kematian setiap malam sebelum tidur. Ia bertanya pada dirinya sendiri, "Jika ini adalah malam terakhirku di dunia, apakah aku sudah meminta maaf kepada orang-orang yang kusakiti? Apakah aku sudah cukup bersiap untuk bertemu dengan Allah?" Bagaimana kita bisa menerapkan ini? Luangkan waktu setiap hari untuk merenungkan kehidupan dan kematian. Bukan untuk takut, tetapi untuk lebih sadar akan tujuan hidup kita. Jadikan momen ini sebagai percakapan jujur dengan diri sendiri. Tanyakan dengan hati yang dalam, apakah aku sedang mengejar dunia atau mengejar ridha Allah? Gunakan renungan ini sebagai pengingat untuk lebih banyak berbuat kebaikan. Jika kita tahu bahwa waktu kita terbatas, maka setiap detik akan lebih bermakna. Ibnu Umar berkata, "Jika engkau berada di waktu pagi, jangan menunggu sore. Dan jika engkau berada di waktu sore, jangan menunggu pagi. Gunakan waktumu sebelum ajal datang." Ketika kita sering berbicara kepada jiwa tentang kematian, kita akan lebih mudah menemukan makna sejati dalam hidup ini, yakni hidup hanya untuk mencari ridha Allah. Menutup hari dengan muhasabah, percakapan terakhir sebelum tidur. Setiap malam, sebelum kita tidur, ada satu percakapan yang tidak boleh kita lupakan, yaitu percakapan dengan jiwa tentang apa yang telah kita lakukan hari ini. Para sufi menjadikan muhasabah sebagai kebiasaan wajib setiap malam. Mereka tidak tidur sebelum bertanya kepada diri sendiri, "Hari ini, apakah aku lebih dekat atau lebih jauh dari Allah? Apa kesalahan yang telah aku lakukan dan bagaimana aku bisa memperbaikinya?"
Apakah aku sudah cukup bersyukur hari ini? Imam Hasan Al-Bashri berkata, seorang mukmin selalu mengintrospeksi dirinya. Ia merenungkan apa yang telah ia lakukan, dan ia mempersiapkan bekal untuk hari setelah kematiannya. Bagaimana kita bisa menerapkan muhasabah sebelum tidur? Luangkan 5-10 menit dalam keheningan. Pejamkan mata, tarik napas dalam, dan tanyakan kepada diri sendiri tentang hari yang telah berlalu. Akui kesalahan dengan jujur. Jika ada dosa atau kesalahan, segera mohon ampun kepada Allah dengan penuh kesadaran. Bersyukur atas hal-hal kecil. Jangan biarkan hari berlalu tanpa menyadari nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melakukan muhasabah terhadap dirinya, maka Allah akan memudahkan hisabnya di akhirat. Ketika kita menjadikan muhasabah sebagai percakapan terakhir sebelum tidur, maka kita akan tidur dengan hati yang lebih ringan dan bangun dengan jiwa yang lebih bersih. Karena sesungguhnya, hidup ini adalah perjalanan untuk terus kembali kepada Allah, setiap hari, setiap malam, hingga akhirnya kita benar-benar kembali kepadanya. Saat ini, kita telah mempelajari 10 cara berbicara dengan jiwa sendiri. Tapi ingat, ilmu tanpa praktik tidak akan mengubah hati. Setiap hari adalah kesempatan untuk lebih mengenal diri sendiri. Setiap keheningan adalah undangan untuk mendengar suara hati. Dan setiap pertanyaan dalam batin adalah panggilan untuk lebih dekat dengan Allah. Mulailah malam ini. Duduklah dalam keheningan. Dengarkan hatimu. Dan biarkan jiwamu berbicara dengannya. Karena sejatinya, Allah selalu lebih dekat daripada yang kita bayangkan. Tulis di komentar, dari 10 cara ini, mana yang paling menyentuh hati Anda? Apa yang ingin Anda amalkan mulai hari ini? Jangan lupa share video ini agar lebih banyak orang bisa merasakan manfaatnya. Dan jika Anda belum subscribe, tekan tombol subscribe sekarang untuk terus mendapatkan renungan spiritual yang mendalam. Semoga hati kita semua semakin dekat dengan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.